Hey guys, sekarang kita akan membahas film yang berjudul Trace of Peach. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang peristiwa genosida di Rwanda terhadap kelompok etnis minoritas Tutsi oleh tentara bersenjata pada tahun 1994. Sehingga memaksa 4 wanita untuk bersembunyi di bawah tempat persembunyian kecil di bawah area dapur selama 81 hari. Film dimulai dengan adanya peristiwa genosida di Rwanda terhadap kelompok etnis minoritas Tutsi pada tahun 1994, sehingga memaksa 4 orang wanita untuk bersembunyi di bawah tempat persembunyian kecil di bawah area dapur. Keempat wanita tersebut bernama Anik, Janet, Peyton, dan Mutesi. Anik merupakan seorang Hutsi yang keberadaannya terancam karena tidak setuju dengan perlakuan genosida yang dilakukan sukunya. Janet adalah seorang dari suster gereja yang selalu teguh terhadap keyakinannya terhadap Tuhan. Peyton adalah warga negara Amerika Serikat yang ikut dalam misi kedamaian. Mutesi adalah orang asli etnis Tutsi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, mereka berempat hanya bisa mengandalkan suplai yang diberikan oleh suaminya Anik yang datangnya tak menentu, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan persediaan yang terbatas. Apalagi pada saat suaminya Anik pergi, mereka tidak bisa keluar dari tempat persembunyian tersebut karena pintunya terkunci dari luar, sehingga membuat mereka menjadi takut dan stres karena mereka akan tetap mati. Kalau tidak dibunuh oleh etnis Tutsi, maka mereka bisa juga terkurung di tempat persembunyian tersebut selamanya. Pada hari pertama, suami Anik datang dengan membawa Mutesi ke tempat persembunyian agar Mutesi tidak terbunuh. Terlihat Anik juga melepas rindunya kepada suaminya. Pada hari kedua, Mutesi terbangun dengan ada 2 orang lagi yang ditolong oleh suaminya Anik, yaitu Janet dan Peyton. Terlihat mereka saling mengenal satu sama lain. Ternyata sekarang Anik juga sedang mengandung. Kemudian pada saat Mutesi ingin buang air, dia mengetahui tidak ada tempat untuk buang air, dan pintu tempat persembunyian itu dikunci dari luar, sehingga suasananya menjadi mencekam. Pada malam harinya, Peyton menemukan tempat buang air sehingga mereka bisa lega dan mereka bisa bergantian buang air. Pada hari ketiga, pada saat mengenal satu sama lain, ternyata Anik mengalami keguguran sudah sebanyak 4 kali. Tidak lama kemudian, tempat persembunyian mereka hampir ketahuan karena ada seorang anak dari etnis Tutsi yang datang mengambil bola di depan ruang ventilasi udara tempat persembunyian mereka. Kemudian, terlihat mereka berempat sering melakukan permainan bersama agar mereka tidak stres dalam ruangan tersebut. Pada hari keempat, melalui ruang ventilasi, mereka melihat pembunuhan oleh orang dari etnis Tutsi, sehingga membuat mereka menjadi trauma. Pada hari kelima, terlihat persediaan makanan mereka sudah terbatas dan hampir habis. Pada hari keenam, suaminya Anik datang dengan bawa suplai makanan, tetapi mereka belum bisa keluar karena di luar masih terjadi peperangan. Pada hari ke-10, pada saat menunggu suaminya Anik datang, tiba-tiba ada orang yang kencing dekat ruang ventilasi udara. Pada hari ke-15, suaminya Anik datang membawa suplai makanan, tetapi mereka juga tidak bisa keluar dari tempat persembunyian itu karena situasi di luar masih tidak aman. Peperangan masih terjadi. Tidak lama kemudian, datang seorang yang memanggil suami Anik, sehingga mereka mendengar percakapan yang mencekam antara suami Anik dengan orang tersebut. Terlihat Mutesi sudah mulai stres karena mereka belum bisa keluar dari tempat persembunyian tersebut. Pada hari ke-34, terlihat mereka berusaha mengambil air dari percikan air hujan pada ruang ventilasi tempat persembunyian mereka. Pada hari ke-56, suami Anik datang membawa suplai makanan. Terlihat mereka sudah kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan. Terlihat suaminya Anik sudah putus asa karena peperangan makin hari makin menjadi dan tidak ada yang mau membantu mereka. Terlihat Anik cemburu pada suaminya
karena suaminya menolong tetangga sebelah. Hari berganti hari sampai pada hari ke-73. Suaminya Anik juga masih belum datang. Terlihat mereka berempat sangat kelaparan. Bahkan pada saat itu Peyton mengalami kejang karena kelaparan. Pada hari ke-77 suaminya Anik datang. Terlihat mereka berempat dalam situasi kelaparan yang sangat parah. Tetapi suami Anik memberikan kabar gembira karena sekarang ada pasukan pemberontak untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Hutsi. Dan sudah banyak pasukan Hutsi yang melarikan diri. Pada hari ke-78, mereka mendengar percakapan orang di luar. Terdengar pasukan Hutsi sedang mencari tempat persembunyian suaminya Anik. Terdengar seseorang memberitahu pasukan Hutsi tempat persembunyian suami Anik, sehingga membuat mereka berempat menjadi takut. Tidak lama kemudian, datang pasukan Hutsi di rumah Anik. Di sana pasukan Hutsi mencari keberadaan Anik. Mereka membicarakan bagaimana cara mereka membunuh suaminya Anik di tempat persembunyiannya, sehingga membuat Anik depresi. Peyton, Mutesi, dan Jeanette berusaha menghibur Anik karena mereka sudah merasa seperti keluarga dan telah banyak hal yang mereka lalui bersama. Kemudian, pada hari ke-81, terlihat semua orang sudah putus asa. Tetapi, secerca harapan datang. Mutesi menemukan kunci pintu tempat persembunyian tersebut. Seketika membuat mereka berempat semangat untuk keluar dari tempat persembunyian tersebut. Pada saat mereka keluar dari tempat itu, terlihat wajah mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi, tidak lama kemudian terdengar suara dan langkah kaki. Ternyata itu adalah suaminya Anik. Suaminya Anik ternyata belum meninggal. Sepertinya orang Hutsi yang mencari Anik kemarin membuat cerita palsu untuk bisa menangkap Anik. Terlihat wajah bahagia antara Anik dan suaminya karena sudah lama mereka tidak bisa bertemu. Pada ending film diperlihatkan perang telah berakhir dan para pelaku genosida telah berhasil ditangkap. Film pun selesai.